Oke. Ya, ya. Jadi bagaimana Pak Wahyu dan Bu Indira sudah siap untuk melakukan praktek coaching malam ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, ya. Ya. Siap, Ibu. Jadi Pak Wahyu di sini akan bertindak sebagai coach ya, dan Bu Indira sebagai coachee. Iya, Bu, betul. Iya. Pak Wahyu dalam praktek coaching ini terkait dengan kompetensi inti dari coaching, Pak. Ya, Bu, betul. Oke, baik Bu, sedikit saya menjelaskan terkait dengan kompetensi inti dalam coaching ini Bu, ada 3. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit Bu terkait dengan presence, kehadiran penuh. Di sini nantinya dalam melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus, begitupun juga dengan coach saya, Bu Indira nantinya, agar tetap fokus terhadap proses coaching nantinya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Di sini harus ada umpan balik yang terjadi antara coachee maupun antara coach dan coachee maupun coachee dan coach. Apa yang dikatakan coach harus didengarkan baik-baik oleh coachee, dan apa yang dikatakan coachee harus didengarkan baik-baik oleh coach agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Selanjutnya, yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, di sini Ibu Indira sebagai coachee, untuk mengetahui masalah penyebab apa kegelisahan dari Bu Indira, sehingga saya dapat memberikan solusi-solusi untuk mengatasi masalah yang telah disampaikan oleh coachee nantinya, di sini sebagai Bu Indira. Oke, mungkin bisa dimulai, Bu. Oke, mantap sekali Pak Wahyu. Ya, saya kira untuk lebih menghargai waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Wahyu dan Bu Indira untuk melakukan praktek coachingnya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mis atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Indira. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya Bu. Iya, Pak. Ada yang mau saya ceritakan. Iya Bu, ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Ibu nggak sibuk kan? Iya, Pak. Kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih waktunya ya, Pak. Oke Bu, santai saja. Nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan sama saya? Ini, Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu. Oh begitu Bu, berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita malam hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusi, Pak. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya masukan begitu. Memang permasalahannya bagaimana, Bu? Sehingga sepertinya Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Oh, begini, Pak. Kemarin saya kan di supervisi pengawas saat saya mengajar dan kebetulan saat itu saya mengajarnya harus pakai buku teks. Terus, bagaimana respon pengawasnya, Bu? Nah, itu yang jadi masalahnya, Pak. Beliau menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Oh, begitu, Bu. Kalau saya boleh tanya, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PPT, Pak. Saya mengajar juga sudah pakai proyektor, alat peraga, juga saya siapkan. Dan saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks? Iya ya, Bu. Ibu sudah jelaskan alasan itu sama pengawas? Sudah, Pak. Tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kenapa beliau ekspresinya langsung begitu? Saya kan jadi merasa tidak enak. Begitu, menurut Bapak, saya salah ya? Oke, menurut saya sebenarnya Ibu tidak bersalah. PowerPoint kan rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, Bu.
sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya, Bu. Mungkin juga ya. Terus, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melapor hal ini juga kepada kepala sekolah, cepat atau lambat saya juga pasti akan dipanggil. Saya harus menyiapkan jawaban kondisi dan alasan tadi, Pak. Benar sekali, Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga begitu, Pak. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah, Bu? Bagaimana ya, Pak? Apa harus saya meminta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif lain sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperpanjang masalah, Bu. Iya, Pak. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara kedua. Begitu saja ya, Pak? Tepat sekali, Bu. Sebab menurut saya ini memang masalah ini harus diselesaikan sehingga Ibu tidak berlarut-larut dalam masalah ini dan Ibu kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang Bu, kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah, Pak. Menurut saya, sebaiknya Ibu tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah, Bu, supaya ketidaknyamanan Ibu ini tidak berlarut-larut. Iya sih. Berarti sebaiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, Pak? Nggak usah menunggu dipanggil. Mungkin sebaiknya begitu, Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah untuk menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas dan bercerita alasan saya untuk tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya harus meminta maaf dan merubah cara mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi apa yang diri? Ya, betul sekali, Bu. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut orang lain. Ibu bijaksana sekali. Jadi kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Kapan yang menurut Bapak? Menurut saya, Bu, secepatnya sih supaya Ibu segera tenang dan masalah dapat terselesaikan. Iya, Pak. Mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadapi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Semoga masalah Ibu segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman bekerja. Oke, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, Bu, sukses selalu untuk Ibu Indira. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Oke, mantap sekali praktek coachingnya Bu Indira sama Pak Wahyu. Ya, Iya, Bu baik. Miss. Ya, sebagai pengamat, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching yang tadi sudah dilakukan. Jadi tadi sudah melakukan 4 tahapan TIRTA. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira keempat terpenuhi dengan jelas lewat percakapan dalam praktek coaching tadi, Pak. Ya, jadi yang pertama itu tujuan. Menurut saya tujuan tadi disampaikan oleh Koci dengan sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, di mana
Ibu Indira sebagai coach tadi merasa ada ketidaknyamanan atas respon pengawas yang menginginkan coach tadi atau Ibu Indira tadi mengajar dengan menggunakan buku teks. Ya, jadi harusnya mengajar menggunakan buku teks menurut pengawas ya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Iya, dari coach tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Dan coach juga memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa kekeliruan yang dilakukan tadi itu, bahwa dalam mengajar itu sebaiknya kita tetap menggunakan buku paket atau buku pegangan siswa atau buku teks ya, karena itu adalah pegangan siswa dan pegangan guru, sekalipun kita sudah menggunakan sumber lain, bahan lain yang sudah dirangkum dalam model PPT, tapi pegangan yang dipegang anak-anak itu tetap harus tersentuh ya, tetap harus kita gunakan dalam proses tersebut. Ya, jadi tadi sudah jelas sekali. Berikut untuk rencana aksi, coach tadi sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya, jadi sudah dituntun tadi dengan pertanyaan-pertanyaannya dari coach. Selanjutnya pada bagian tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan komitmen terhadap rencana yang diambil coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang sudah dan akan diambil. Iya, keren sekali Pak Wahyu dan Ibu Indira. Oke. Baik Bu Miss, terima kasih atas pengamatan yang telah diberikan. Oke, saya kira cukup sekian coaching kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba melakukan praktek coaching di mana kita masing-masing kita bertiga ini memiliki tugas. Yang pertama saya sebagai observer, kemudian Ibu Misriani sebagai coach, dan Pak Wahyu sebagai coach. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada Pak Wahyu dan Ibu Misriani sudah siap? Siap Bu Indira. Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Silahkan Pak Wahyu dan Bu Misriani. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miss, saya lagi ada masalah nih. Saya ingin berdiskusi sama Ibu. Mungkin Ibu bisa membantu saya mencari solusi. Iya, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Bu. Kan sebentar lagi ada perlombaan bahasa Inggris. Saya sebenarnya sudah memiliki calon untuk mengikuti perlombaan tersebut. Hanya saja, siswa tersebut tidak bersedia, padahal saya yakin dia mampu. Oh, jadi tujuan diskusi kita ini apa ya, Pak? Saya ingin, Bu, supaya anak tersebut bersedia mewakili sekolah dalam lomba tersebut. Apakah Bapak sudah tahu apa alasan siswa tersebut tidak bersedia untuk ikut lomba? Sebenarnya saya sudah berbincang dengan dia, Bu, dan alasannya dia malu. Oh, jadi anak ini tidak mau ikut lomba karena malu ya, Pak? Iya, Bu, betul sekali. Apakah memang siswa tersebut memiliki kemampuan untuk ikut lomba? Saya sebenarnya sangat yakin dengan kemampuan dia, Bu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Pak ya. Kira-kira siswa tersebut kemampuannya ada di angka berapa, Pak? Menurut saya, anak ini bisa di angka 9, Bu. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Apa rencana Bapak agar anak ini bersedia untuk ikut lomba? Mungkin saya akan terus memotivasi dan meyakinkan dia, Bu. Kalau dia mampu,
saya juga akan meminta teman-temannya dan guru lain untuk memberi motivasi. Oh, itu rencana yang bagus, Pak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut, Pak? Ukuran keberhasilannya, Bu, adalah anak tersebut bersedia untuk ikut lomba dan juga bersedia untuk berlatih. Ah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Saya akan terus memberi motivasi dan meyakinkannya bahwa dia mampu, Bu. Nah, oke, bagus sekali, Pak. Terus siapa yang akan membantu Bapak untuk bisa menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta teman-temannya, Bu, dan juga guru-guru yang lain. Dan kalau perlu, saya akan meminta bantuan orang tua anak tersebut untuk terus memberikan dukungan dan motivasinya, Bu. Oke, itu saya kira sudah rencana yang luar biasa, Pak ya. Semoga bisa berhasil ya, Pak. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Miss, atas kesempatannya untuk berdiskusi hari ini. Oke, terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kasus yang Bu Indira ya. Saya sebagai observer dulu mungkin bisa saya memberi tanggapan atas Iya, Bu. praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Wahyu dan Ibu Misriani, di mana praktek coaching yang kita lakukan itu kita memakai model Tirta, di mana model Tirta itu terdiri dari yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari percakapan Bapak dan Ibu tadi sebagai coach dan coachee, saya menyimak tujuan yang apa ini namanya termaktub atau ada tujuan dari percakapan itu sudah cukup jelas, di mana coach bertanya tujuan yang diskusi yang akan dilakukan coach dan coach tadi. Ada percakapan di awal tadi, apa tujuan diskusi kita hari ini. Jadi saya masukkan itu adalah sudah termasuk tujuan dari coaching ini. Kemudian identifikasi, saya lihat dari dialognya alasan, ya, identifikasi masalah, alasan dari murid yang tidak ingin mengikuti lomba bahasa Inggris itu. Jadi saya masukkan itu sebagai identifikasi masalah. Ya, kemudian rencana aksi dari dialog tadi ada pada coach bertanya apa rencana Pak Wahyu agar murid ini bersedia mengikuti lomba. Jadi itu sudah jelas Bapak Ibu. Ini sudah termasuk rencana aksi. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ada pada dialog komitmen untuk melakukan rencana aksi tadi. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari praktek coaching yang Bapak Ibu lakukan tadi sudah termasuk memakai model Tirta. Jadi sudah cukup jelas sekali dari percakapan Ibu dan Bapak. Jadi saya mengapresiasi Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Bu Indira, terima kasih atas observasi yang telah dilakukan. Oke, Ya, mungkin sama Bapak Ibu. Oke, mungkin kita lanjut ke kasus selanjutnya, Bu, dari kasus Ibu Indira. Ya. Bu Indira di sini selaku coach dan Ibu Miss selaku coachee dan saya selaku observer. Oke, baik. Ya, di sini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Indira dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Miss dan saya selaku observer atau pengamat. Baik, sebelum kita mulai coaching ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indira selaku coach terkait dengan coaching nanti yang dilakukan. Di sini Bu Indira
saya ingin menanyakan kompetensi coaching yang akan dilakukan nantinya itu. Bu Indira sudah mengetahui kan kompetensi coaching? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu Indira? Baik Pak, terima kasih. Jadi kompetensi inti coaching itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, di mana coach sebagai apa ini mentor apa sih namanya mencari solusi pada coach, bagaimana dia pintar-pintarnya membuka cakrawala berpikir si coach sehingga coach bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Jadi sebagai coach kita sebisa mungkin memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, ya, sehingga coach ini bisa menceritakan problema yang dia alami. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini pada intinya, Pak. Jadi, posisi coach itu bagaimana dia bisa menggiring pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa mendapatkan solusinya sendiri. Jadi, sepintar-pintarnya kita memberi pertanyaan yang mampu membuat coach mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dialami. Saya rasa seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Indira terkait dengan kompetensi inti coaching ini sudah sangat jelas sesuai dengan kompetensi coaching yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarnya, Nak Misriani? Ibu harap anak Nak Misriani ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik, Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, kira-kira Nak Mis tidak keberatan jika siang ini Ibu ajak ngobrol sebentar saja. Ada yang ingin Ibu diskusikan dengan Nak Misriani? Oh, apa, Bu? Kebetulan saya masih menunggu pengayaan saya. Jam 2 nanti baru dimulai. Oh gitu. Baiklah kalau begitu, Nak. Mari kita ke ruangan Ibu saja ya, biar kita santai ngobrolnya. Baik, Bu. Nak Mis, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Nak Mis selalu menyendiri di kelas. Bahkan pada saat praktek prakarya tadi membuat anyaman, Nak Mis bekerja sendiri. Ada apa, Nak? Sebenarnya saya beberapa hari ini ingin ngobrol dengan Ibu tentang perihal ini, Bu. Tapi saya malu, Bu. Oh, tidak mengapa, Nak. Ceritakan pada Ibu. Siapa tahu Ibu bisa bantu. Dan apa yang bisa Nak Mis inginkan setelah obrolan kali ini? Saya hanya Bu dari permasalahan yang saya alami sekarang ini. Terus ada lagi? Saya juga merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman sekelompok saya, Bu. Apa yang membuat Nak Mis tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman kelompoknya? Saya juga tidak tahu. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan, Nak. Mengapa Nak Mis tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga ingin bergabung, Bu, dengan mereka. Kerja kelompok, ataupun mengerjakan yang lainnya. Tapi setiap bekerja, saya selalu bekerja sendiri, sementara yang lainnya hanya asik ngobrol dan bercanda. Bahkan untuk menyediakan bahan praktek tadi, saya sendiri, Bu, yang siapkan. Mereka hanya asik dan dengan obrolannya saja. Jadi saya memutuskan, mending saya bekerja sendiri saja.
Selama ini apa yang sudah Nakmis lakukan supaya tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, teman-teman saya untuk bekerja sama, Bu. Hmm. Saya juga sering memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Kalau Ibu infokan, kenapa Nakmis tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, Nakmis selalu mengerjakan sendiri. Bukan begitu, Nak? Betul, Bu. Setiap pelajaran apa sudah kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke, sekarang Nakmis, Ibu sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang lain, Nak? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, Bu. Sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya, Bu. Cuma sayanya saja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia, Nak. Mereka menganggap Nakmis itu pintar. Kira-kira ke depannya apa yang ingin Nakmis lakukan? Saya juga bingung harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari berapa hal yang sudah Nakmis jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Kedua, saya juga harus memahami mereka karena ketidakmampuannya. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh lagi, Nak? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Nah, ini yang Ibu suka. Eh, bisa jelaskan lebih jauh lagi? Iya, Bu. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang Nakmis maksud tadi itu adalah tutor sebaya, Nak. Apa itu, Bu? Tutor sebaya itu adalah pemberi bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Iya, Bu. Akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Nakmis bisa menceritakan kembali apa yang Nakmis lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini, Nak. Lalu komitmen apa yang akan Nakmis jalankan dengan rencana ini? Lepas dari sini, saya akan ketemu teman saya di kelas, Bu. Dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Siapa yang akan membantu Nakmis untuk menjalankan komitmen tadi? Saya akan minta ketua kelas untuk mengingatkan, Bu, dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya itu, Bu. Nah, ini baru hebat. Kamu pasti bisa, Nak. Terima kasih banyak, Bu. Makasih banyak atas dukungannya. Ya, sama-sama, Nak. Oke, baik. Tadi sudah kita lakukan coaching di mana Ibu Indira sebagai coach dan Ibu Misriani sebagai coaching. Sedikit saya akan menyampaikan
berdasarkan hasil pengamatan saya selaku observer, di sini coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Indira terhadap Ibu Mistriani, saya rasa ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita harapkan, yaitu coaching dengan menggunakan model Tirta, yang dimana model Tirta itu yang kita ketahui, yang pertama tujuan umum, kemudian rencana aksi, kemudian identifikasi masalah, setelah identifikasi masalah itu rencana aksi, dan yang Rencana terakhir tanggung tanggung jawab. jawab. Oke, seperti tadi yang di tujuan umum, di sini Ibu Indira sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Mistriani terkait apa yang membuat Ibu Mistriani sini selaku coach sebagai siswa, apa kegelisahan yang terjadi pada saat praktek prakarya membuat anyaman tadi. Di sini coach telah menjelaskan pendapatnya terkait dengan masalah. Selanjutnya diidentifikasi masalah. Di sini tadi Ibu Indira selaku coach bertanya kepada Ibu Mistriani selaku coach yang sebagai siswa. Ibu Mistriani selaku coach sebagai siswa, dia menjelaskan ketidaknyamanannya terhadap mata pelajaran prakarya tadi, praktek prakarya tadi. Selanjutnya di rencana aksi. Di rencana aksi di sini coach menanyakan apa yang akan dilakukan oleh coach ke depannya. Di sini Ibu Mistriani sebagai siswa dan Ibu Mistriani sudah menjelaskan apa yang akan dia lakukan ke depannya, yaitu dia akan membuat kelompok belajar di kelas dan dia bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama dia mampu. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Di sini coach menanyakan apa kira-kira yang akan dilakukan ke depannya. Di sini coach menjawab, Bu Mistriani, dia akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang akan mau ikut dalam kegiatan Ibu. Di sini coach menyampaikan bahwa itu merupakan kegiatan tutor sebaya. Di sini coach menjelaskan tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Jadi saya rasa coaching yang dilakukan oleh Ibu Indira dan Ibu Mistriani sudah terpenuhi pada malam hari ini. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima Oke, kasih, Bu. Pak. Mungkin Bu, baik, saya kira untuk coaching kita pada malam hari ini sudah cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, Bu, kasih, izin Pak. saya Ibu matikan Miss. rekaman.